Shirley Juanda merupakan seorang tokoh publik dan pemimpin perempuan Indonesia yang dikenal karena dedikasi dan kepeduliannya terhadap masyarakat. Lahir di Ambon 8 Agustus 1982, Shirley Juanda dikenal luas sebagai sosok yang aktif dalam kegiatan sosial serta memiliki komitmen dalam pembangunan daerah. Beliau menjadi sorotan utama dalam kancah politik Maluku Utara setelah peristiwa tragis yang menimpa suaminya, mendiang Benny Laos. Saat ini, beliau menjabat sebagai Gubernur Maluku Utara periode 2025 sampai dengan 2030. Shirley menyatakan keputusannya untuk maju adalah demi melanjutkan perjuangan dan visi misi suaminya. Sebagai seorang pemimpin, ia mengedepankan nilai pelayanan, tanggung jawab, dan kerjasama. Komitmennya terhadap pengabdian menjadikan sosok yang inspiratif. Nilai berakhlak yang pertama, berorientasi pelayanan. Sebagai seorang pemimpin, Ibu Shirley Juanda menunjukkan bahwa pelayanan kepada masyarakat adalah prioritas utama. Hal ini terlihat ketika beliau menunjukkan sikap terbuka dalam merespon aspirasi masyarakat dengan turun langsung menemui masa aksi. Beliau memahami kebutuhan mereka dan berupaya memberikan solusi nyata. Karena bagi beliau, pemimpin sejati adalah pemimpin yang mampu melayani bukan dilayani. Karena bukan sekedar program tetapi sentuhan kemanusiaan yang membuat masyarakat merasa diperhatikan. Dari sosok Ibu Shirley Juanda sebagai ASN, hal yang dapat kita ambil ialah memberikan pelayanan secara langsung dan memahami kebutuhan masyarakat, melayani masyarakat dengan penuh ramah, penuh perhatian, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sikap tersebut mencerminkan komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Nilai berakhlak yang kedua ialah akuntabel. Beliau menjalankan setiap amanah dengan penuh integritas, kejujuran, dan komitmen. Hal ini tercermin beliau selalu konsisten dalam perkataan dan tindakan dan selalu transparansi terhadap masukan, kritik, dan saran sebagai upaya perbaikan dan kualitas pelayanan. Buktinya, Gubernur Shirley pernah mendatangi Gedung Merah Putih KPK untuk berkonsultasi mengenai skor Monitoring Center Prevention Maluku Utara yang rendah. Dari sosok beliau, kami belajar bahwa bekerja dengan jujur, konsisten antara ucapan tindakan, serta berani mengambil tanggung jawab dari setiap keputusan, dan selalu menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi, serta menjaga integritas. Nilai berakhlak yang ketiga adalah kompeten. Meskipun baru terjun ke dunia politik, sosok Shirley Juanda menunjukkan kompetensi luar biasa dalam membedah masalah Maluku Utara, terutama terkait kemiskinan ekstrim, kesehatan, dan konektivitas wilayah. Dalam sikap kompeten, beliau menunjukkan bahwa perempuan juga mampu menjadi penggerak perubahan, belajar terus, dan menghadirkan inovasi bagi kemajuan daerah. Tidak berhenti berkembang karena pemimpin yang baik adalah pembelajar sepanjang hayat. Dengan kompetensi yang dimiliki, beliau mampu menghadapi tantangan dan mengambil keputusan dengan bijaksana. Yang keempat adalah nilai harmonis. Nilai harmonis Ibu Shirley Juanda terlihat dari komitmennya untuk menghargai setiap orang apapun latar belakangnya dan perannya sebagai mediator dalam merespon keluhan masyarakat untuk menjaga stabilitas daerah. Meskipun terdapat perbedaan latar belakang, Ibu Shirley membangun relasi yang kuat dengan wakilnya dan juga tokoh-tokoh agama lainnya. Beliau juga aktif dalam kegiatan sosial keagamaan yang melalui Yayasan Bela Peduli, ia memberikan bantuan ke berbagai rumah ibadah dan masyarakat kurang mampu tanpa membeda-bedakan. Beliau juga menegaskan bahwa untuk menjadikan daerah yang hebat, harus senantiasa mengedepankan Bhinneka Tunggal Ika supaya tetap bersatu, bekerja sama, bersinergi, dan berkolaborasi. Yang kelima, loyal. Nilai loyalitas dalam kepemimpinan Ibu Shirley tercermin dari komitmen dalam menjaga amanah jabatan serta menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Dalam sebuah pemberitaan, Ibu Shirley secara tegas menyatakan bahwa ia tidak memberikan wewenang kepada siapapun, termasuk kepada pihak yang mengatasnamakan keluarga untuk memanfaatkan namanya dalam praktik jual beli jabatan atau kepentingan tertentu. Pernyataan ini menunjukkan sikap tegas dalam menjaga integritas pemerintahan serta bentuk loyalitas terhadap prinsip tata kelola yang bersih dan transparan. Sikap
tersebut mencerminkan bahwa loyalitas yang dimiliki bukan sekedar simbolis, melainkan diwujudkan dalam tindakan nyata untuk melindungi kepercayaan publik dan memastikan roda pemerintahan berjalan sesuai aturan. Nilai berakhlak yang keenam adalah adaptif. Sebagai pemimpin daerah, Ibu Shirley menunjukkan nilai adaptif melalui kemampuannya menghadapi perubahan besar dalam hidup dan tanggung jawabnya. Dari seorang ibu rumah tangga dan pebisnis, beliau dipercaya maju ke dunia politik hingga terpilih sebagai Gubernur Maluku Utara periode 2005-2030. Perubahan peran ini menunjukkan pemahaman cepat terhadap sistem pemerintahan, dinamika politik, serta tantangan pembangunan di wilayah tersebut. Dengan semangat untuk terus belajar, terbuka terhadap masukan, dan fokus pada pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, serta pemerataan pembangunan, beliau mampu menyesuaikan diri dalam peran barunya. Hal ini membuktikan bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang pengalaman, tetapi juga tentang kesiapan mental dan kemampuan merespons kebutuhan masyarakat secara tepat. Dari nilai adaptif tersebut, kami belajar bahwa perubahan harus dihadapi dengan kesiapan dan kemauan untuk terus berkembang. Sebagai CPNS, kami dituntut untuk mampu menyesuaikan diri, berpikir terbuka, dan responsif demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Nilai yang terakhir adalah kolaboratif. Dalam kepemimpinannya, Ibu Shirley menunjukkan nilai kolaboratif melalui keterbukaan dan komitmennya membangun kerjasama strategis demi kemajuan Maluku Utara. Salah satu contohnya adalah sinergi dengan Universitas Gadjah Mada untuk memperkuat pendidikan, riset, serta pemanfaatan data ilmiah dalam perencanaan pembangunan daerah. Langkah ini menunjukkan bahwa beliau tidak bekerja sendiri, tetapi aktif membuka ruang kolaborasi antara pemerintah daerah dan institusi pendidikan agar kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran dan berbasis kebutuhan masyarakat.